Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 2 bahasa akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang keterampilan menyimak. Dengan anggota kelompok saya sendiri, Anissa Biguna, NIM K51190007. Lalu ada teman-teman saya, silahkan teman-teman. Saya Salwa Afifah Rimbawani dengan NIM K51190061. Saya Aisyah Safia, NIM K511901. Saya Sofiana, NIM K511965. Oke, jadi pengertian menyimak. Menyimak itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah sebagai mendengarkan, memperhatikan baik-baik apa yang diucapkan atau dibaca orang. Nah, sementara mendengar adalah dapat menangkap suara atau bunyi. Nah, lalu ada keterampilan untuk kegiatan menyimak. Ada 6. Yang pertama, mengidentifikasi bunyi. Kemampuan mengidentifikasi suara atau bunyi ini seperti kita dapat mendengar sesuatu, bunyi atau suara. Yang kedua itu mengidentifikasi komponen kata. Komponen-komponen kebahasan seperti kata atau sebagainya. Yang ketiga, memahami maknanya, yaitu kemampuan untuk memahami maknanya dengan cara menghubungkan bunyi yang didengar dengan kata-kata yang sudah diketahui, terutama kemampuan untuk memperkirakan arti kata yang belum diketahui dari konteks sebelum atau setelahnya. 4. Memahami arti secara gramatikal. Maksudnya, yang saya baca itu gramatikal itu adalah makna jenis-jenis kata yang terbentuk setelah mengalami proses gramatikalisasi, yaitu pemberian macam-macam imbuhan, reduplikasi, atau pembentukan jenis kata-kata ulang, dan pemajemukan kata, yang kata dasar dimajemukan. Nah, lalu contohnya itu misalnya kata jalan. Kata jalan ini artinya adalah lalu lintas. Di gramatikalisasi dapat menjadi berjalan, jalan-jalan, dan jalan keluar. Nah, berjalan ini afikasi. Artinya itu bergerak menuju titik selanjutnya. Yang kedua itu jalan-jalan. Jalan-jalan ini termasuk reduplikasi. Artinya itu berjalan-jalan itu kegiatan berjalan untuk bersenang-senang. Nah, yang ketiga itu ada pemajemukan kata, jalan keluar. Jalan keluar di sini artinya adalah mencari solusi. Lalu, yang kelima, kemampuan menangkap intisari dan memperkirakan alur-alurnya berikutnya. Yang keenam, dapat membuat catatan sambil mendengar. Kemampuan membuat catatan-catatan sambil mendengarkan. Next. Kemudian ada cara pengajaran keterampilan menyimak. Nah, caranya ada 3, yaitu menyimak selektif, menyimak intisari, dan dikte. Yang pertama adalah menyimak selektif. Di dalam wacana lisan yang sebenarnya jarang terdapat wacana yang sempurna yang sudah dipersiapkan sebelumnya sebagaimana layaknya sebuah siaran berita. Sehubungan dengan hal itu, maka perlu sekali keterampilan menyimak informasi secara selektif dengan cara mendengarkan materi sambil mempertimbangkan apakah bagian yang sedang didengar itu merupakan informasi penting, perlu didengar, atau tidak perlu didengar sesuai dengan tujuan menyimak yang telah ditetapkan. Nah, untuk mengetahui apakah bagian itu penting atau tidak, maka harus menyimaknya sambil menduga-duga bagian yang sedang didengar itu berada di posisi mana di dalam struktur wacana secara keseluruhannya. Berada pada bagian pendahuluan, pada isi wacana, pada ilustrasi, kesimpulan, atau di sebagainya. Untuk itu, tanda-tanda wacana yang mendahulukan konjungsi akan menjadi patokan yang sangat penting. Yang kedua, ada menyimak intisari. Di dalam pengajaran keterampilan menyimak, perlu juga cara menyimak yang dilakukan untuk memperoleh
pokok-pokok, garis besar, ikhtisar, atau intisari dari serangkaian kalimat atau wacana lisan tanpa terpaku pada bagian-bagian kecil. Nah, untuk mengajarkan keterampilan ini dapat ditunjukkan dalam contoh sebagai berikut. Jadi, guru harus memulai melatih kegiatan menyimak setelah memberi penjelasan, agar para siswa dapat melakukan kegiatan menyimak ini dengan memusatkan pada intisari wacana yang telah dijelaskan oleh guru tersebut. Yang ketiga, ada dikte. Bentar, ulangi. Ini udah direkam belum? Oh ya. Yang ketiga ada dikte. Nah, yang dimaksud dikte di sini ini sama dengan istilah kakitori dalam bahasa Jepang. Nah, kakitori bisa berarti menyalin, menulis huruf, kata-kata, atau wacana yang dibacakan secara tepat. Ada lagi yaitu mencatat ceramah atau sesuatu yang dibaca dengan keras. Itu menurut Haruhiko 1989-328. Nah, dengan kata lain, kakitori merupakan kegiatan belajar mengajar bahasa Jepang yang terfokus pada kegiatan menulis secara langsung mengenai materi yang sudah dibacakan, diucapkan, atau yang sudah diperdengarkan melalui kaset rekaman. Walaupun kegiatan siswa menulis, namun ini dimaksudkan untuk menekankan pada pengajaran keterampilan menyimak pada anak. Nah, tujuan utamanya adalah agar siswa terampil dalam kegiatan menyimak dan dapat menuliskan materi yang telah disimaknya itu. Yang terakhir adalah tahap pasca kegiatan. Nah, sebagai kegiatan pendahuluan yang bertujuan untuk mendekatkan kegiatan terhadap aktivitas menyimak yang sesungguhnya, maka perlu mengaktifkan pengetahuan latar belakang tentang isi materi. Hal itu bisa dilakukan guru dengan cara menjelaskan isi materi yang akan diperdengarkan. Jadi, siswa dapat membaca artikel yang relevan atau melihat foto atau gambar, atau dapat juga guru menerangkan mengenai pengetahuan latar belakang yang dianggap penting. Nah, walaupun demikian, kita tidak perlu memperkenalkan semua kata yang ada di dalam buku teks. Yang sangat penting pada tahap ini dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan minat siswa, serta berbagai usaha untuk mengadakan persiapan kegiatan menyimak. Yang kedua adalah tahapan kegiatan utama. Nah, tahapan kegiatan utama ini yaitu guru memerintahkan siswa untuk mendengarkan media audio seperti kaset rekaman, atau video, atau suara asli, dan sebagainya. Nah, caranya ini dengan mendengarkannya terus-menerus dari awal sampai akhir secara berulang atau sambil menghentikan rekaman atau ucapan pada bagian-bagian tertentu yang telah ditetapkan. Hal ini berbeda-beda sih, tergantung pada tingkat kemampuan siswa, banyaknya materi, tujuan menyimak, dan sebagainya. Sehingga untuk itu guru harus mempertimbangkan atau memberikan ketegasan secara tepat mengenai kelas yang sedang dipegangnya atau sedang diajarkannya. Yang terakhir yaitu tahap pasca kegiatan. Nah, pada kegiatan yang terakhir ini diadakan tanya jawab tentang isi materi yang telah diperdengarkan atau yang telah disampaikan. Siswa kemudian diberi kesempatan untuk mengungkapkan kesan dan pesannya atau menyimpulkan dari sudut isi materi tersebut. Kemudian yang terakhir, guru akan menjelaskan kembali atau memberi kesimpulan akhir menurut sudut pandang oleh gurunya mengenai materi yang telah disampaikan dengan cara menggunakan lembaran fotokopi yang berisi aspek-aspek tata bahasa, ungkapan-ungkapan, keterampilan, atau strategi menyimak. Kemudian ada fungsi menyimak. Nah, Han ini mengklasifikasikan fungsi menyimak menjadi 4. Yang pertama, memperoleh informasi yang berkaitan dengan profesi, kemudian membuat hubungan antar pribadi lebih efektif, kemudian mengumpulkan data agar dapat membuat keputusan yang masuk akal,
Kemudian yang keempat adalah agar dapat memberikan respon yang tepat. Next. Lalu ada tujuan menyimak menurut Logan dan Schrock. Itu ada 4 juga. Yang pertama adalah agar dapat memperoleh pengetahuan dari bahan ujaran pembicara. Maksudnya adalah orang yang menyimak itu tujuannya untuk belajar. Yang kedua adalah agar dapat menikmati keindahan audial. Dalam hal ini misalnya kayak seni pagelaran. Terus yang ketiga adalah agar dapat memperoleh pengetahuan dari bahan ujaran pembicara. Terus yang keempat adalah agar mampu mengapresiasi materi simakan. Misalnya kayak seni musik, dan pembicara yang ada ceritanya, yang ada bahan ceritanya. Next. Kemudian ada tujuan utama menyimak adalah untuk menangkap, memahami, atau menghayati pesan, ide, gagasan yang bersifat bahan simakan. Kemudian tujuan umumnya adalah untuk memperinci sesuai dengan aspek tertentu yang ditekankan, seperti perbedaan dalam tujuan menyebabkan perbedaan dalam aktivitas pendengaran yang bersangkutan. Jago Tarigan juga mengklasifikasi tujuan menyimak menjadi 6. Yang pertama adalah mendapatkan fakta, kemudian menganalisis fakta, mengevaluasi fakta, mendapatkan informasi, menghibur diri, dan meningkatkan kemampuan bicara. Next. Yang selanjutnya adalah teknik menyimak untuk anak tunanetra. Yang pertama menggunakan metode ceramah. Metode ceramah ini memanfaatkan indera pendengaran tanpa melibatkan indera penglihatan. Dalam metode ceramah ini, guru menjelaskan materi dengan lisan dan murid mendengarkan. Yang kedua adalah metode tanya jawab. Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat siswa lebih aktif dalam melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga adalah metode diskusi. Dalam metode ini, anak tunanetra menggunakan pikirannya untuk dapat memecahkan masalah tanpa menggunakan penglihatannya. Yang keempat adalah metode sorogan. Dalam metode sorogan, siswa mendapatkan bimbingan langsung dari guru dengan perorangan. Yang kelima adalah metode bandongan. Dalam metode bandongan, guru mengajarkan penjelasan tidak secara perorangan. Nah, metode bandongan itu merupakan kebalikan dari metode sorogan. Yang keenam adalah metode drill. Metode drill merupakan metode menyimak dengan praktik secara langsung dengan media yang memadai. Next. Teknik menyimak untuk anak tunarungu. Yang pertama, melalui membaca ujaran. Yang kedua, melalui pendengaran. Yang ketiga, belajar secara manual. Melalui membaca ujaran. Orang-orang dapat memahami pembicaraan orang lain melalui ujaran bibir, sehingga anak tunarungu yang kurang dapat mendengar dapat belajar melalui ujaran bibir. Yang kedua, melalui pendengaran. Individu tunarungu dapat memperoleh manfaat dari alat bantu dengar tertentu. Yang ketiga adalah belajar secara manual. Yang dimaksud secara manual adalah menggunakan bahasa isyarat. Individu tunarungu dapat mengembangkan cara komunikasi melalui bahasa isyarat. Namun jika menggunakan bahasa isyarat, biasanya masyarakat yang tunarungu akan membentuk masyarakat eksklusif yang bahasa isyarat harus dipelajari secara mendalam. Next. Teknik menyimak bagi anak tunagrahita. Metode pembelajaran yang cocok bagi anak tunagrahita adalah dengan menggunakan media audiovisual, karena ternyata media audiovisual berpengaruh pada kemampuan motorik kasar anak. Next.
teknik menyimak untuk anak autis. Yang pertama adalah Discrete Trial Training atau DTT. Dalam metode ini, dalam prakteknya guru memberikan rangsangan atau stimulus agar anak memberikan respon. Dalam prakteknya, jika responnya positif, guru akan memberikan penguatan. Jika negatif, jika siswa memiliki perilaku negatif, guru akan berusaha menurunkan perilaku tersebut. Yang kedua adalah intervensi lab. Metode ini sama dengan DDT, yang dimana guru memberikan stimulus agar anak memberikan respon. Namun bedanya dalam metode ini anak langsung terjun di dalam lingkungan sosial. Yang ketiga adalah floor time, yaitu teknik pembelajaran melalui kegiatan intervensi interaktif. Yang terakhir adalah TEACH atau Treatment and Educational for Autistic Children and Related Communication Handicaps, yaitu pembelajaran bagi anak dengan memperhatikan seluruh aspek layanan untuk pengembangan komunikasi anak. Next. Nah, kemudian Kesimpulannya, dari materi yang sudah dipaparkan, dapat diambil kesimpulan bahwa menyimak merupakan kegiatan memperhatikan baik-baik yang diucapkan atau dibaca orang. Dengan kata lain, menyimak merupakan kegiatan sambil mendengarkan, sambil mencermati apa yang didengarkan. Selain itu, variasi dari keterampilan menyimak ada bermacam-macam, yaitu menyimak selektif, menyimak intisari, dan dikte. Kemudian proses kegiatan menyimak sendiri mempunyai beberapa urutan, yakni pendahuluan, kemudian kegiatan utama, yang terakhir adalah pasca kegiatan atau pemberian feedback. Ya, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.